Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjelang awal Ramadan lalu, saya sudah menerbitkan video berjudul Sengkarut Blunder Kriteria Imkan Rukyat Mabims. Kali ini menjelang Idul Fitri, menjelang 1 Syawal, akan kita tunjukkan juga potensi blunder yang kedua dari kriteria Imkan Rukyat Mabims ini. Jadi sangat sayang sekali karena kriteria ini disiapkan dengan sangat tidak melalui kajian akademis yang komprehensif, yang lengkap, yang robust gitu ya. Sehingga di awal penetapannya secara resmi oleh pemerintah ternyata menunjukkan blunder-blunder yang sangat tidak diharapkan. Untuk itu akan saya share presentasi saya. Oke. Judul presentasi saya adalah Blunder Kriteria Imkan Rukyat Mabims. Judul kecilnya adalah Idul Fitri 1443 Hijriah menurut kalender Islam global. Seperti biasa, saya dari Saxon Academy dengan tagline World Twilight Data Provider. Oke. Kriteria awal bulan Islam lokal, ya, kriteria awal bulan Islam lokal, artinya wujudul hilal dan imkan rukyat mabims berpotensi membelah umat Muslim menjadi di dunia merayakan Idul Fitri 1443 ini di hari yang berbeda. Nanti akan kita tunjukkan ini. Hanya kriteria kalender Islam global Imkan Rukyat 58 yang mampu mempersatukan Idul Fitri 1443 Hijriah dalam satu hari, satu tanggal di seluruh dunia dalam bentuk the Unified Global Islamic Calendar. Awal Syawal 1443 Hijriah yang akan datang merupakan contoh yang bagus bagaimana kalender Islam global tahun 1 mendistribusikan hilal secara merata. Kita akan analisis kondisi hilal pada hari ke-29 bulan Komariah sebelumnya, jadi bulan Ramadan ini. Yaitu kalau 30 April 22 bagi yang berpuasa mulai 2 April. Karena saya penganut kalender Islam global, maka saya berpuasa sejak 2 April. Tapi ada juga pemerintah kan menetapkannya pada 3 April. Jadi tanggal 29 Ramadannya akan jatuh pada 3 April pada 1 Mei 2022 yang akan datang. Karena mulai puasanya pada 3 April. Kita akan lihat dua-duanya. Kriteria Imkan Rukyat Mabims dibangun dengan basis saintifik akademis yang sangat lemah. Saya berikan contoh. Saya berikan bukti-buktinya. Data hilal yang digunakan adalah data sekunder. Hasil rukyat Kemenag, bukan hasil pengamatan independen. Jadi Kemenag itu tidak independen. Karena ada konflik of interest, Kemenag sebagai regulator, tapi merangkap sebagai operator. Ini konflik of interest yang sangat luar biasa, yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang good governance. Kedua, data yang digunakan hanya 11. 5 untuk awal Ramadan dan 6 untuk awal Syawal. Secara statistik, seperti ini reliability-nya sangat rendah. Ya, saya berikan contoh. Kalau kita akan menimbang badan kita, berarti yang objeknya adalah satu. Objeknya hanya satu. Kemudian kita menimbang badannya cuma satu kali, itu potensi kesalahannya sangat luar biasa. Katakanlah berat badan saya 80 kg, sekitar 80 kg. Kemudian saya timbang, saya catat 62 kg.
Nah, kalau ini saya berikan data ini ke dokter, dokter akan memberikan resep untuk 62 kg. Ya, dosisnya kurang lah karena badan saya 80-an kilogram. Jadi ini potensi berbahaya sekali. Karena apa? Karena saya salah melihat angka 6 menjadi angka 8 menjadi angka 6. Tapi tidak ada mekanisme untuk mengontrol itu. Itu bahayanya. Maka dari itu, kalau ada objek yang akan ditentukan satu, harus ada redundancy. Yaitu adalah kelebihan pengamatan. Diukur 2 kali, oh ternyata dapatnya 81. Oh, yang tadi 62, ini 81. Berarti salah satu ada yang salah baca. Kalau cuma 2, masih belum juga bisa ditentukan mana yang salah. Timbang yang ketiga. Yang ketiga dapat 82 katakanlah. Nah, berarti yang tadi yang 62 itu salah. Jadi bisanya mungkin ada either 81 atau 82. Nah, berapakah berat badan saya yang sesungguhnya tidak ada yang tahu karena statistik tidak pernah bisa menampilkan the true value, hanya the most probable value, harga yang paling mungkin. Nah, berarti tadi ada 3 kali penimbangan, berarti ada redundancy-nya 2. Kalau saya timbang 100 kali, akan memperoleh rata-rata X. Tapi kalau ditimbangnya 200 kali, rata-rata berat badan saya menjadi Y. Berbeda selalu. Jadi 1000 kali berbeda lagi. Jadi itulah. Nah, semakin banyak redundancy ini, semakin bagus reliability-nya, kehandalannya. Nah, itulah persoalannya. Nah, sekarang dengan 11 data, kita akan menentukan 238 itu toh. Berarti ada 3 parameter yang harus ditentukan, sementara datanya cuma 11. Berarti redundancy-nya hanya 8. Ini secara statistik sangat lemah sekali. Reliability-nya sangat rendah sekali. Bayangkan untuk pedoman ibadah ratusan juta umat Islam di Indonesia, bahkan di ASEAN ya, karena itu kan MABIMS, hanya redundancy-nya hanya 8. Ini sangat luar biasa lemahnya. Sangat ceroboh. Basis akademis itulah yang kemudian dikembangkan menjadi kriteria impian proyek MABIMS 36.4 sekarang. Pada video lalu untuk penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah adalah scientific blunder, sudah saya buktikan dan silakan scan QR code ini. Untuk penetapan Idul Fitri 1443 Hijriah ini juga berpotensi terungkap sebagai blunder juga. Yang akan kita lihat. Oke, seperti biasa ini adalah kondisi ini, kalau ini bola langit, ini matahari saat tenggelam di ufuk timur. Oh maaf, di ufuk barat. Ini timur, ini barat. Nah, kriteria impian ru'yat global mensyaratkan ketinggian hilangnya 5 derajat dan elongation-nya 8 derajat. Tapi ini terjadi dimanapun di permukaan bumi, ya, bisa di Amerika, bisa mungkin di Amerika Latin dan sebagainya. Tapi intinya adalah ini, dimanapun tidak harus terjadi lokal. Nah, sekarang kita analisis kondisi hilal untuk 1 Syawal 1443 Hijriah yang akan datang. Kita lihat ini adalah lunar calendar, fase-fase bulan di kota Greenwich, England, United Kingdom. Ijtima saat new moon ini terjadi pada 30 April pukul 21.38. 21.38. Maaf, 21.28. Nah, ini artinya dia terjadi, ijtima itu terjadi terlalu jauh dari pukul 00 tanggal 30 April. Jadi kalau seperti ini rawan tanggal 1 Mei dijadikan sebagai awal Syawal itu sangat rawan karena boleh dicurigai di bagian timur di New Zealand ini akan tidak terpenuhi
kriteria ini. Masuk Syawalnya itu, masuk awal Syawalnya. Mungkin di bagian barat di Amerika bisa Oke, kita akan lihat. Jadi ini perhatikan tanggal 30 April pukul 21.28. Kemudian kita lihat fase bulan di San Francisco, California. Terjadinya ijtima itu terjadi pada 30 April pukul 13.28. Setelah tengah hari kan 30 April. Jadi ada potensi yang cukup baik bahwa 1 Syawal terjadi pada 1 Mei 2022. Ada potensi yang cukup besar lah. Amerika boleh masuk pada 1 Mei 2021. Karena ini masih terlalu jauh juga dari Maghrib kan. Pukul 13.28. Cuman kan kita harus, kalau kalender Islam global harus melihatnya secara komprehensif semuanya. Sekarang kita lihat di Gisborne, New Zealand, ijtimanya terjadi pada 1 Mei 828. Jadi sudah lewat dari subuh. Jadi kasihan kalau 1 Mei 2022 dinyatakan sebagai satu Syawal, kasihan orang New Zealand karena dia baru dapat hilalnya setelah pukul 8.28 pada 1 Mei itu. Jadi belum seharusnya kalau ini sebelum subuh, nah itu boleh masuk. Artinya 1 Aprilnya boleh ini. Tapi ini sudah melewati subuh kan. Jadi tidak mungkin untuk wilayah timur itu 1 Syawal jatuh pada 1 Mei. Nah, jadi meskipun tadi untuk Amerika boleh ada potensi besar, tapi untuk Gisborne sangat rawan. Nah, sekarang kita lihat karakteristik hilal pada 30 April 2022. Nah, ini adalah San Francisco pada 30 April 2022 yang akan datang. Ini pada 1944, jadi kira-kira 12 menit sebelum matahari tenggelam. Ini lihat matahari sudah di bawah, ini sudah di atas. Jadi artinya matahari akan terbenam lebih dulu, bulan akan terbenam belakangan. Jadi artinya ini potensi besar di Amerika sebetulnya bisa beridul fitri pada 1 Mei-nya. Oke. Tapi kita lihat ini sekarang 12 menit kemudian pada saat maghrib 1956 pada 4.30 tetap 30 April tetap. Nah, ini kita lihat anunya nih. Pada saat itu ketinggian hilalnya, ini altitude-nya adalah 1 derajat 25 menit. Jadi hampir 1,5 derajat ya, 1,4 derajat katakanlah gitu. Jadi kalau seandainya elongationnya adalah 2 derajat 28 menit. Jadi seandainya, tolong dicatat ini seandainya ya. Seandainya Amerika Serikat menganut kriteria wujudul hilal, maka sudah terpenuhi ini. 1 Syawal jatuh pada 1 Mei 2022. Cuman kalau pakai kriteria global tidak terpenuhi karena ini kurang dari 5 derajat, ini kurang dari 8 derajat. Ya. Jadi ini. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kriteria KIG ini adalah kriteria agar semua wilayah bumi memperoleh hilal secara merata, berkeadilan. Ya. Jadi tidak bisa jika Muslim Amerika menganut wujudul hilal, maka Idul Fitri di Amerika jatuh pada 1 Mei 2022. Tadi sudah kelihatan kan, hilalnya sudah wujud. Tapi akan menyebabkan dunia Islam terbelah menjadi 2 zona. Meskipun California telah dapat hilal, California diminta menunggu agar Gisborne memperoleh hilal saat subuh. Karena tadi konjungsinya kan ijtimanya kan terjadi pada pukul 8.28 bulan tanggal 1 Mei. Jadi dia tidak dapat hilal ini sebetulnya. Jadi itulah sebabnya kemudian oleh kalender Islam global Muslim Amerika diminta untuk menunggu, mengorbankan dirinya, tunggu supaya bersama-sama. Muslim California harus melakukan istimal, masih berpuasa pada 1 Mei 2022. Meskipun sebetulnya hilal sudah wujud. Agar Idul Fitri 1443 Hijriah dirayakan bersamaan dalam 1 hari
dan 1 tanggal di seluruh dunia pada 2 Mei 2022. Nah, inilah prinsip kalender Islam global yang sangat penting. Nah, sekarang kita lihat karakteristik hilal pada 1 Mei 2022-nya. Ini kita lihat masih kalau kita lihat di Gisborne di sebelah utara kan, karena kita dapat sebelah timur. Pada 1 Mei 2022 yang akan datang, pas saat maghrib, ini hilal di atas nih. Jadi artinya hilal bulan akan tenggelam setelah matahari tenggelam. Jadi kita lihat ininya. Pada saat tenggelam itu ketinggian hilalnya adalah 1 derajat 22 menit. Jadi sudah wujud hilal. Hilal sudah wujud. Elongation-nya adalah 3 derajat 41 menit. Nah, dalam kondisi ini kita minta bukan kita minta, artinya kalender Islam global meminta agar Gisborne, Muslim di Gisborne, di New Zealand untuk harus menerima kriteria wujud hilal supaya bisa bersama-sama tanggal 2 Mei merayakan Idul Fitri. Itu prinsip kalender Islam global. Supaya bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat di San Francisco-nya pada 5/1/2022 ketinggian hilalnya saat maghrib, ini lihat, ini matahari tenggelam 1957, ketinggian hilalnya 12 derajat 15 menit. Jadi lebih besar dari 5 derajat. Toh. Kemudian elongation-nya 12 derajat 13 derajat 13 derajat 30 menit. Jadi lebih besar dari 8 derajat juga. Artinya kriteria imkan global terpenuhi. Nah, jadi kita minta meskipun tadi kalau pakai wujudul hilal tanggal 30 April sudah terpenuhi, tapi kita minta untuk beristiqmal pada tanggal 1-nya supaya bersama-sama merayakan Idul Fitri pada tanggal 2 Mei 2022. Jika Muslim New Zealand keras kepala seperti Mabim, pengen melihat hilal saat maghrib, karena kan cuma tadi tanggal 1 Mei kan cuma 1 derajat sekian. Maka mereka baru dapat melihat hilal pada 2 Mei 2023 setinggi 26 derajat 26 menit. Jadi Muslim di New Zealand akan beridul fitri pada 3 Mei 2022. Nah, ini persoalannya. Jadi untuk New Zealand diminta untuk menerima wujudul hilal. Tidak usah sampai bisa melihat hilal pada 1 Mei karena kalau 1 Mei tidak bakal kelihatan, baru kelihatannya pada 2 Mei. Maka Idul Fitrinya pada 3 Mei. Jadi sekali lagi ini dunia akan terbelah. Namun pada 2 Mei 2022 ketinggian hilang di San Francisco, kalau San Francisco diminta untuk menunggu New Zealand, akan sekitar 22 derajat. Dan ketebalannya hilalnya sudah 4,6%, sangat besar sekali. Jadi ini mau tidak mau dunia Islam harus terbelah menjadi 2 zona. Belahan barat Idul Fitrinya 2 Mei, belahan timur 3 Mei. Nah, tidak mungkin terjadi perayaan 1 hari, 1 tanggal di seluruh dunia. Itu persoalannya kalau kita tidak menerima kalender Islam global. Bagaimana hilal di Jakarta? Di Jakarta pada 30 April ya. Itu ketinggian hilalnya ini saat menjelang maghrib ini. Menjelang maghrib ini lihat matahari masih di atas, bulan sudah di bawah mau tenggelam. Jadi jelas ini akan masih negatif. Kita lihat ini. Saat matahari tenggelam pada pukul 17.44 di Jakarta ya, lihat ini Jakarta, ketinggian hilalnya minus 4 derajat. Jadi memang sudah di bawah ufuk. Jadi itu yang tidak mungkin di Jakarta 1 Mei 2022. Nah, sekarang kita lihat Jakarta pada tanggal 1 Mei 2022-nya. Tepat saat maghrib, lihat ketinggian hilalnya 5 derajat
maaf ini karena terlalu kurang terang. 5 derajat 4 menit. Jadi melebihi 3,3 derajat, tapi elongation-nya adalah 5 derajat 55 menit. Ini stellarium ya. Lebih kecil dari 6,4 derajat. Jadi kriteria MABIMS 3,64 pada maghrib 1 Mei itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi ini kriteria ini. Nah, jadi kesimpulannya, menurut kriteria Kalender Islam global, maka semua umat Muslim di dunia merayakan Idul Fitri di hari yang tanggal yang sama pada 2 Mei 2022. Kebetulan kriteria wujudul hilal di Indonesia comply atau apa ya, sesuai dengan kriteria Kalender Islam global sehingga bersama-sama tanggal 2 Mei 2022 merayakan Idul Fitri. Jika MABIM konsisten dengan kriterianya, maka seharusnya menetapkan Idul Fitri pada 3 Mei 2022 karena salah satu kriterianya tidak terpenuhi. Tinggi hilalnya memang 5 derajat 4 menit, lebih besar dari 3 derajat. Tapi elongation-nya hanya 5 derajat 55 menit. Kurang dari 6,4 derajat. Jadi tidak terpenuhi. Kalau konsisten MABIM berarti MABIM harus menetapkan tanggal 1 Syawal adalah pada 3 Mei. Nah, cuman ada 2 senario. Para peruqyat MABIMS akan berorkestrasi menyatakan dapat melihat hilal pada maghrib 1 April 2022 yang akan datang. Sehingga akan beridul fitri pada 2 Mei 2022 bersama-sama. Tapi kan ini berarti terbukti. Membuktikan bahwa kriteria MABIMS 364 itu keliru. Karena para peruqyat akan mampu melihat hilal meskipun tidak memenuhi kriteria imkan ruqyatnya. Nah, ini. Saya dapat WA dari teman di Sarawak di Malaysia bahwa Singapura itu sudah menetapkan 3 Mei 2022. Nah, jadi ini ya kita lihat bagaimana nanti sidang isbat. Tapi kalau konsisten sidang isbat harus menetapkan 3 Mei 2024. Oke. Nah, ini saya juga dapat kiriman dari ini adalah dari BMKG ya. Ini lihat ini peta kontur ini elongation di Indonesia, seluruh Indonesia tidak ada yang bahkan mencapai 6,4 derajat. Ini lihat. Banda Aceh yang di sini karena 6,4-nya kan jatuhnya di sini. Jadi ini kurang dari 6,4 derajat bahkan di Banda Aceh yang paling timur. Ini cuma 6,2. Jadi ini belum juga mencapai 6,4 karena belum ada garis yang berikutnya 6,4. Jadi itu rasanya MABIM harus sidang isbat yang akan datang akan menjadi hal yang sangat krusial. Karena kalau ditetapkan orang bisa melihat hilal pada 1 Mei maghrib berarti kriteria wujud MABIMS itu tidak akurat lah. Kriteria wujudul hilal juga merupakan kriteria lokal. Jika umat Islam California dan New Zealand menggunakan kriteria wujudul hilal, maka dunia pun akan terbelah. Amerika beridul fitri pada 1 Mei 2022, sementara Indonesia dan New Zealand pada 2 Mei 2022. Kalau menggunakan wujudul hilal. Jadi karena wujudul hilal juga adalah kriteria lokal. Sesuai dengan rekomendasi para ahli hisabnya, seharusnya Muhammadiyah segera meninggalkan kriteria wujudul hilal dan mengadopsi kalender Islam global. Sebaliknya, pendukung imkan ruqyat MABIM juga harus menangkap spirit persatuan dari kalender Islam global. Bersama-sama mengadopsi kalender Islam global. Jadi tidak ada yang dikalahkan lah. Yang kriteria wujudul hilal, yang penyelandut wujudul hilal juga berimigrasi pada KIG, yang MABIM juga berimigrasi ke KIG. Jadi bersama-sama, tidak ada yang dikalahkan dalam hal ini. Demi tercapainya persatuan, penyatuan kalender Islam global, 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Maka kita rasanya harus mengadopsi kalender Islam global ini. Allahul alam bissawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.